Dengan Adem Sari. Nggak panas di dalam lagi. Adem Sari. Angkatan Laut Iran mencegat 2 kapal karena melakukan pelanggaran di Selat Hormuz. Kapal-kapal yang disita kemudian dipindahkan ke perairan teritorial Republik Islam Iran. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal-kapal tersebut teridentifikasi sebagai MSC Francesca yang diklaim terafiliasi dengan Israel dan Epaminondas. Video yang dirilis Angkatan Laut Iran memperlihatkan pasukan bersenjata dengan penutup wajah dan mengenakan seragam memasuki kapal. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah Iran, penangkapan kapal merupakan respon setelah Amerika Serikat sebelumnya menyita 2 kapal Iran saat pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung di Islamabad. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Penyitaan ini terjadi di tengah buntunya pembicaraan damai di Pakistan yang belum menunjukkan kemajuan. Iran menilai kurangnya itikat baik Amerika dalam negosiasi dan blokade yang dilakukan Amerika di Selat Hormuz menghambat negosiasi. Dalam pernyataan yang ditulis dalam media sosial pribadinya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Republik Islam Iran menyambut baik dialog dan kesepakatan dan terus melakukannya. Pelanggaran komitmen, blokade dan ancaman merupakan hambatan utama bagi perundingan yang sesungguhnya. Dunia melihat retorika yang tak ada habisnya dan kontradiksi antara klaim dan tindakan. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pentagon atau Departemen Perang Amerika menyatakan intervensi ke kapal MT Tiffany didasarkan dugaan kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal terkait Iran. Guna melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Inggris dan Prancis akan mengadakan pertemuan dengan para perencana militer dari sedikitnya 40 negara yang dimulai pada Rabu 22 April 2026. Dalam pertemuan ini, mereka akan membahas strategi misi pembukaan kembali Selat Hormuz dan menyusun rencana terperinci untuk melindungi kebebasan navigasi di perairan itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis dan negara-negara Eropa akan berupaya untuk mengembalikan perdamaian di Timur Tengah dengan fokus pada pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Et nous œuvrons au retour de la paix avec, je dirais, 2 questions qui sont importantes pour nos 2 pays, sur lesquelles nous avons beaucoup fait ensemble. La première, c'est celle de la liberté de navigation et tout le travail qui a été fait pour la réouverture pacifique d'Ormuz. Votre pays était aux côtés du Royaume-Uni et de la France parmi les 49 nations qui se sont réunies la semaine dernière pour justement bâtir ce cadre de coopération pacifique et de permettre de construire le cadre d'une réouverture dans la durée d'Ormuz, diplomatique, militaire, mais aussi technique et financière pour assurer la reprise du trafic ô combien importante pour le commerce international, nos économies, le prix du gaz et du pétrole. Tanda-tanda perdamaian Amerika Serikat dan Iran belum nampak. Alih-alih duduk di meja perundingan melanjutkan negosiasi yang sempat buntu, kini kedua negara itu justru saling kunci di Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi distribusi minyak dunia. Angkatan Laut Iran mencegat 2 kapal yang diklaim terafiliasi dengan Israel di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Guna melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Inggris dan Perancis memimpin pertemuan dengan perwakilan militer dari sedikitnya 40 negara untuk membahas strategi misi pembukaan kembali Selat Hormuz. Apakah pertemuan ini mampu membuat Iran dan AS melunak untuk membuka Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada pengamat militer Said Anton Ali Abbas dan pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Selamat pagi Mas Anton, Pak Mustafa. Selamat pagi.
Baik. Selamat pagi. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, ini di Selat Hormuz, Amerika Serikat sama Iran masih tarik-tarikan, masih saling kunci di sana. Terus tahu-tahu Inggris dan juga Perancis menginisiasi pertemuan puluhan negara untuk membuka Selat Hormuz di sana. Bisa nggak nih Mas? Caranya gimana sih? Ya, pertama memang kalau misalnya kita ikutin ya, kapan gitu. Jadi ini ngomong tentang timing, ini masih belum jelas. Apakah misalnya timingnya saat sedang gencatan senjata atau setelah perang berakhir gitu. Kalau itu misalnya memang saat gencatan senjata, jangan-jangan ini kemudian terjadi namanya eskalasi maritim di tengah upaya deeskalasi gitu. Jadi dan bisa akan dianggap bahwa ini adalah bentuk inkonsistensi kemudian yang dilakukan oleh negara-negara anggota NATO, Uni Eropa dan teman-temannya yang memang menolak untuk ikut berperang. Karena pada akhirnya ketika mereka bilang adalah ini misi defensif, gitu, itu mau tidak mau nanti akan bisa kemudian diganggu oleh Iran. Kita kan punya pengalaman misalnya pada tahun 87-88 namanya Operation Earnest Will ketika ada perang tanker ada waktu Iran-Irak gitu. Jadi waktu itu Amerika berdasarkan mandat dari PBB melakukan itu. Tapi kan kenyataannya itu akan potensi untuk kemudian memicu perang gitu. Jadi sebenarnya ada kompleksitas ketika misalnya koalisi ini itu ingin melakukan operasi militer defensif, mereka selalu bilang operasi militer defensif dalam rangka mengamankan. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang perang ranjau, ini akan rumit, ini akan vulnerable, time consuming, lalu juga membutuhkan aset yang banyak. Saya malah nggak yakin gitu. Jadi kemudian bahwa semua yang kemarin yang bertemu gitu ya kan undangan ini 51 negara itu akan mau mengirimkan. Jadi memang ada beberapa yang sudah komit, ada beberapa yang akan mengirimkan kapal-kapal penyapu ranjau gitu. Bahkan Inggris itu menurunkan penyelam gitu. Jadi tapi bagi saya ini rumit karena apa? Nanti itu memerlukan waktu. Gitu. Waktunya akan menjadi krusial. Kalau ini menunggu nantinya itu kapan? Karena perangnya juga belum tentu berakhir nih. Ini yang kemudian bagi saya kemudian ambigu. Jauh sebenarnya lebih baik kalau koalisi ini lebih mengedepankan upaya diplomatik, bagaimana membuka hubungan, apa yang sebenarnya dilakukan Korsel dengan mengunjungi, berdialog, bernegosiasi dengan Iran secara langsung, itu kelihatannya jauh lebih visible ketimbang ini menyiapkan sebuah opsi operasi militer yang jangan-jangan kemudian nanti mereka terjebak dalam pertarungan antara Iran dengan mereka sendiri. Itu Mas Bre. Tapi kalau misalnya niat mereka dari awal pengennya defensif, tapi kemudian kemungkinan menjadi ofensif, itu seperti apa Mas Anton? Melihat mungkin kekuatan dengan Iran dengan kapal-kapalnya dan juga Amerika Serikat juga masih kekeh gitu, nggak mau buka blokade di sana. Ya, itu tadi. Maka saya bilang ini nanti jadi mereka jadi kemakan omongannya sendiri, nggak ikut berperang, ternyata berperang. Karena sekalipun operasi defensif, ini operasi defensif macam apa? Apakah ketika mereka diserang, itu hanya kemudian memukul mundur, atau kemudian melakukan retaliasi? Itu kan dulu Operation Earnest Will, itu ada namanya ada Operation Praying Mantis gitu. Jadi ketika mereka diserang dengan ranjau, kemudian mereka melakukan penyerangan balik ke instalasi minyaknya Iran. Apakah itu yang ingin dilakukan? Kalau itu dilakukan artinya mereka membuka front sendiri dan itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi ini yang menjadi rumit adalah ketika kita bicara tentang pengamanan Selat Hormuz, tapi mereka hanya menekan Iran, tidak menekan Amerika Serikat. Padahal apa yang dilakukan oleh Iran adalah sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini yang kan menjadi ambigu. Ini kok sikapnya hanya mengecam Iran, tapi tidak mau mengecam Amerika Serikat. Padahal itu kan itu sebenarnya tic-tac gitu. Jadi Iran melakukan blokade itu mengganggu perairan maritim itu kan karena mereka diganggu oleh Amerika Serikat di Samudra Hindia gitu. Jadi ini kan tapi mereka fokus hanya untuk menekan Iran, membuka gitu. Jadi seakan-akan bahwa Iran harus menyerah tanpa syarat kemudian dipaksa untuk itu, dan itu yang hal yang tidak mau dilakukan oleh Iran. Kalau ingin membahas Selat Hormuz, mari kita duduk berdiplomasi, bernegosiasi, itu kan sebenarnya diharapkan oleh Iran. Tapi dengan menggunakan kekuatan militer gitu tanpa ada memberikan opsi apapun pada Iran, ini justru akan menciptakan resistensi yang lebih pada Iran. Jangan sampai justru nanti akan backfire bahwa Iran kemudian melabeli semua kapal-kapal yang berasal dari 51 negara itu kemudian dilarang, itu akan menjadi eskalasi tersendiri. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya itu timingnya adalah sekarang, jangan-jangan ini mereka lagi ingin menciptakan eskalasi maritim di tengah upaya deeskalasi, Mas Bre. Oke, kalau menurut Pak Mustafa, betulkah ataupun setuju dengan pandangan Mas Anton bahwa ini bisa memicu eskalasi yang lebih besar justru? Ya benar.
Sejauh yang saya mengikuti pertemuan di London kemarin ya, bahwa secara statement Inggris dan Perancis mengatakan bahwa gerakan pasukan ini sifatnya defensif dan akan dikerahkan ketika perdamaian di Teluk ya, di kawasan Selat Hormuz itu tercapai. Ini kan sudah jelas nih. Jika perdamaian di kawasan Teluk atau Selat Hormuz itu tercapai. Artinya untuk saat ini mereka tidak akan mengerahkan pasukan sebelum tercapainya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Ya, ini di secara statement. Kemudian kalau kita lihat di lapangan, ya tentu tidak realistis lah. Misalnya negara-negara yang bertemu di London itu mengerahkan kapal untuk membebaskan pelayaran di Selat Hormuz saat ini. Mereka pasti berhadapan dengan dua negara, Amerika dan Iran, yang sekarang semakin saling mengunci di Selat Hormuz itu kan. Nah, ini kan latar belakang pertemuan London itu kan adalah karena semakin memburuknya situasi di Selat Hormuz, di mana Amerika dan Iran ini semakin mengunci. Dan ini kalau terus berkelanjutan, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Anton. Lebih baik negara-negara yang berkumpul di London itu melakukan aksi diplomasi secara intensif untuk melakukan lobby ke Iran dan Amerika dan negara-negara lain supaya segera mereka itu mencapai kesepakatan sehingga Selat Hormuz itu berdampak dari kesepakatan itu. Dengan artinya Amerika maupun Iran akan membebaskan kembali Selat Hormuz seperti sebelum perang. Jadi kalau bicara roadmap, peta jalan bagaimana menyelesaikan Selat Hormuz ini jelas dan mudah ya. Jelas dan mudah, yaitu bagaimana ya Amerika sama Iran ini kembali berunding di Islamabad dan untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang di dalamnya tentu akan berdampak positif terhadap Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz seperti sekarang ini terus semakin buruk karena buntunya perundingan antara Iran dan Amerika. Jadi jelas kan peta jalannya untuk bagaimana mengatasi isu Selat Hormuz itu. Ya Amerika dan Iran duduk bersama dan semua sama-sama memberi konsesi untuk mencapai kesepakatan secara komprehensif sehingga semuanya ini adalah berakhir dengan baik-baik semua termasuk Selat Hormuz. Selama Iran dan Amerika ini masih mengalami deadlock seperti sekarang, ya Selat Hormuz ya akan seperti sekarang bahkan semakin memburuk ini. Jadi jelas kan peta jalannya cara mengatasi isu Selat Hormuz ini. Oke. Intinya ya berdua harus ketemu gitu ya, dan salah satunya nanti akan menyepakati soal Selat Hormuz. Tapi ngomongin lagi soal Selat Hormuz, Mas Anton, ini antara Iran dan juga Amerika Serikat masih saling sita kapal yang lewat Selat Hormuz. Kalau menurut Anda melihat perkembangan terkini gitu ya, apa yang terjadi di sana gitu, siapa sih yang masih lebih kuat pengaruhnya di sana? Kalau bicara siapa yang mengontrol Selat Hormuz, namanya Iran. Gitu ya. Kenapa? Karena Amerika itu melakukan blokade tandingan dalam hal ini, itu kan jauh, tidak di Selat Hormuz, tapi berada di wilayah Laut Arab dan juga Samudra Hindia gitu. Jadi kalau misalnya Amerika berani sebenarnya melakukan anti blokade, membuka blokade, tentu saja mereka akan menyiapkan pasukannya dan juga kapal-kapalnya kan ke arah Selat Hormuz, tapi kan kenyataannya tidak. Gitu. Itu satu. Jadi kalau misalnya tanya siapa yang melakukan kontrol secara efektif per hari ini, itu namanya adalah Iran. Iran kemudian yang mengontrol siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat gitu. Jadi walaupun misalnya Amerika mencoba menapis gitu di bagian luar, bahwa dia mencoba mengontrol siapa yang boleh dan keluar masuk, itu hanya yang berbendera Iran atau yang terafiliasi sama Iran. Sementara kalau Iran itu mereka bisa menyortir siapa yang boleh lewat. Jadi bagi saya kemudian siapa yang mengontrol Selat Hormuz itu adalah Iran. Ini kan sebenarnya yang dari awal tidak ingin terjadi, Mas. Kenapa? Karena kemudian disrupsi maritim kemudian tidak bisa dihindari gitu. Jadi apalagi kemudian mereka menebar ranjau dan lain-lain. Dan ini yang tentu saja bagi saya menjadi mengkhawatirkan ketika kemudian para pihak yang bertikai tidak mau untuk
berunding ya, berunding. Kenapa saya bilang tidak mau untuk berunding? Karena kemudian masing-masing mencoba berpegang pada posisinya. Jadi tidak mau untuk duduk kemudian membuka diri gitu. Itu yang kemudian apa namanya yang terjadi. Apalagi kemudian ketika kita bicara tentang deadline yang tanpa batas waktu, ini kan jadi open ended ceasefire gitu ya. Jadi entah kapan berhentinya gitu kita nggak tahu. Jadi ini yang kemudian menjadi pelik, Mas Bre. Oke, nah kalau menurut Pak Mustafa, ini kan masing-masing masih kekeh dengan pendirian masing-masing, tidak mau mengalah gitu ya. Amerika Serikat tidak mau buka blokade, dan Iran juga tidak akan mau berunding kalau tidak buka blokade Amerika Serikat. Kemudian sampai kapan ini Pak? Kalau gencatan senjata ini tidak ada batas waktunya, sampai kapankah mereka ini akan terus berseteru? Apakah kita menunggu kedua pihak sama-sama lelah, sama-sama capek, habis power untuk bisa tahan dengan keinginan masing-masing, atau apa yang kemudian mendorong mereka untuk kembali ke meja perundingan? Ya, ini kan kalau saya sebutkan, ini kan perang udara beralih ke Selat Hormuz, perang laut sekarang gitu kan, itulah. Ini lebih bahaya, lebih serius dan lebih dampaknya ke global. Ini lebih dahsyat ya. Ini kalau terus berlanjut ya. Memang kalau ini kedua pihak antara Iran dan Amerika tidak mengalah, ya akan ditelok terus ya. Namun dalam waktu yang sama atau meskipun demikian, ada upaya dari Pakistan ya sebagai mediator untuk menjembatani perbedaan pendapat yang masih mendalam antara Amerika dan Iran ya. Jadi ada upaya Pakistan ya yang tidak berhenti walaupun secara resmi antara Amerika dan Iran belum berunding lagi di Islamabad. Ya. Namun Pakistan masih terus melakukan komunikasi kepada kedua pihak Amerika dan Iran dan juga negara-negara lain untuk mencari titik temu. Salah satu misalnya untuk bisa cair situasi ini, Pakistan mengusulkan pada Amerika supaya membebaskan awak kapal Tuska milik Iran ya yang ditahan oleh Amerika sekarang ya, ini supaya dibebaskan. Ini permintaan Pakistan supaya barangkali ya jika Amerika itu mengabulkan permintaan Pakistan itu bisa membantu mencairkan ya situasi deadlock di Selat Hormuz. Ini cuma salah satu upaya, belum tentu ini Iran bisa menerima ya. Mungkin Iran minta kapalnya dibebaskan gitu kan, dan Amerika mencabut blokade secara keseluruhan. Ini tuntutan Iran sampai sekarang ya. Tapi di tengah kedua pihak masih saling berkeras ya, Pakistan kita patut acungan jempol lah. Masih ada upaya untuk terus mencari jalan tengah. Artinya diplomasi itu tidak deadlock walaupun perundingan itu belum bisa dimulai sampai sekarang. Komunikasi antara semua pihak yang dipimpin oleh Pakistan, apa yang dilakukan Pakistan ini segera membuahkan hasil, segera bisa membujuk Amerika dan Iran dengan masing-masing memberi konsesi sehingga dimulai lagi perundingan Islamabad. Oke, baik. Kita masih menunggu gitu ya kapan kira-kira negosiasi ini akan terwujud. Tapi kuncinya, apakah saya ke Mas Anton, apakah kuncinya sebenarnya ya udah Amerika Serikat buka aja blokadenya sementara untuk bisa membuka meja perundingan paling tidak? Apakah itu salah satu ataupun satu-satunya kunci yang bisa nanti membujuk Iran untuk bisa masuk ke negosiasi, Mas Anton? Ya, bagi Iran kan sebenarnya kalau bagi Iran itu pihak Iran merasa bolanya itu sekarang ada di Amerika Serikat. Satu, jika ingin duduk ke meja perundingan, mereka ingin blokade Selat Hormuz itu dibuka. Itu satu, itu sebagai prasyarat. Yang kedua, kalau ingin kita apa butir-butir pembicaraannya seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Trump di media sosialnya bahwa 10 poin itu walkable basis, maka 10 poin saja kita diskusikan tanpa ada yang lain-lain gitu. Jadi bagi Iran dua hal itu dulu. Kenapa? Sebenarnya bagi Iran kunci yang paling pertama adalah bagaimana membangun trust yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran. Kenapa itu? Karena kan mereka selalu berulang kali kami itu sedang berunding kemudian diserang gitu. Jadi ini trustnya itu udah sampai ke titik nol gitu. Jadi dan itu bahkan disampaikan juga kepada Wapres
funds ketika perundingan pertama gitu. Tugas Anda pertama adalah mengontras kepada kami karena kami sangat tidak percaya pada Anda. Kita datang di sini sama-sama dan itikat baik untuk berdamai, tapi saya tidak percaya sama Anda dan itu kan menjadi problem gitu. Ditambah kemudian yang dilakukan oleh Trump adalah membuat blokade gitu. Jadi apalagi kemudian ada penyitaan dan lain-lain gitu. Ini yang kemudian menjadi pelik. Bagi saya memang kuncinya itu tuh. Tapi ketika mereka bersikeras ini, saya ingin menangkap yang tadi. Ini jangan-jangan mereka lagi mencoba siapa yang tahan ketika terus-menerus eskalasi gitu. Jadi karena semakin lama ini dengan adanya blokade ini dari sisi Amerika Serikat kan cost-nya satu harian yang menjadi besar, lalu ada tekanan di harga minyak domestiknya Amerika Serikat. Sementara di Iran ini kan soal oil production yang harus bergulir terus gitu. Ini kan sama-sama siapa yang akan kuat tekanan. Tapi saya akan curiga bahwa Iran akan terus-menerus akan meningkatkan tekanan gitu. Sehingga kemudian tidak ada pilihan bagi Amerika untuk mau tidak mau kemudian membuka Selat Hormuz. Tapi kalau tekanan itu yang dilakukan oleh Iran ini menjadi bahaya. Kenapa? Iran sudah membuka sinyal misalnya akan mengganggu misalnya kabel bawah laut dan itu kan jauh lebih bahaya, damage-nya akan jauh lebih banyak, lebih susah untuk dipulihkan gitu. Jadi bagi saya kemudian bolanya memang ada di Amerika Serikat. Tanggung jawab Amerika Serikat adalah bagaimana membangun kepercayaan gitu kepada Iran, itu satu. Kedua, memperjelas ini. Trump ini seringkali membuat kebingungan. Negosiasi yang akan dilakukan ini antara dunia nyata atau dunia maya. Trumpnya stop dulu untuk ngomong bahwa kita sudah agree, sudah seal dan lain-lain. Itu kan bagian dari model fait accompli gitu, bahwa kemudian perundingan belum ngapa-ngapain, tiba-tiba udah dibilang sudah tanggung jawab. Itu kan artinya bagi Iran itu kan mau mengadu domba dia sama di Tehran gitu. Padahal belum ngapa-ngapain, tiba-tiba udah ngomong seal gitu. Jadi seakan-akan kemudian Trump akan mempotret bahwa yang kita tuh sudah bangun kerjasama, sudah bangun persetujuan, tapi kemudian Iran yang ingkar gitu. Jadi Iran yang kemudian akan merasa dipojokkan. Jadi bagi saya kemudian ketika Amerika memang ingin serius gitu ya, mewujudkan bahwa memang ada goodwill dari Amerika Serikat, maka Trumpnya juga tidak terlalu banyak kemudian mengumbar status di media sosial, percakapan di media sosial, itu yang membuat kebingungan gitu. Dan justru bagi Iran model-model kayak model negosiasi mencekik, negosiasi memukul itu tidak akan mempan gitu. Jadi mereka justru tidak mau. Ketika mereka tidak mau, maka negosiasi tidak akan jalan. Pilihan Amerika adalah kalau Trump ingin kemudian keluar dari konflik ini dengan muka yang selamat, jadi memang mau tidak mau memang harus berdamai, bukan untuk kembali berperang dengan meningkatkan eskalasi, mungkin menang sebentar tapi lepasnya akan susah, dan justru kemungkinan Republik untuk kalah pada pemilu setelah ini menjadi besar. Itu Mas Bri. Oke, kalau kuat-kuatan nih Pak Mustafa antara Amerika Serikat dan juga Iran dengan saling menekan gitu dengan kondisi yang masing-masing dihadapi kedua negara, mana yang masih bisa bertahan dan mana yang kemudian rawan untuk bisa dalam tanda kutip ini kalah gitu? Ya, belum bagaimana gambarannya ya. Ini kedua pihak ini sampai sekarang terus saling kekeh ya, saling susah memberi konsesi, dan ini kalau terus berlanjut ya, ya tentu saya lihat ya tadi sudah disampaikan bahwa kalau ini terus berlanjut ini cost Amerika itu tentu akan jadi tantangan terus. Kemudian juga Amerika tentu akan terus mendapat tekanan ya dari masyarakat internasional, termasuk pertemuan London kemarin. Jadi seharusnya militer dia harus melancarkan semacam gerakan diplomasi untuk menekan Amerika khususnya supaya mencabut blokade walaupun hanya sementara misalnya. Ya, ini dalam upaya untuk menyelamatkan muka Trump ya. Katakanlah ya sementara aja selama perundingan di Islamabad dimulai, Trump mencabut atau misalnya meringankan lah. Pakai bahasa gimana caranya supaya ini sama-sama enak ya, apa meringankan atau niat baik sementara atau gimana, cari polanya dulu ini. Dan ini sekarang diharapkan ini Pakistan nih. Ya, Pakistan ini tidak diam loh. Ini bergerak terus karena dia merasa punya tanggung jawab ya, dan dia sudah dinumatkan sebagai mediator, dan semua masyarakat internasional berharap sangat pada Pakistan ya untuk bisa mencari titik temu antara Iran dan Amerika yang masih berat ini. Jadi sekarang tinggal cari pola atau bahasa ya yang enak dari semua pihak sehingga
kedua pihak ini antara Iran dan Amerika berunding lagi di Islamabad, dan ini kunci untuk menyelesaikan semuanya, termasuk Selat Hormuz. Jadi kalau berbicara Selat Hormuz, kuncinya itu ada di Washington DC, bukan di London, gitu kan? Bukan di London pertemuan kemarin, tapi ada di Washington DC. Saya lebih setuju bahwa ibarat permainan sepak bola, sekarang bola itu ada di tangan Amerika. Kan Amerika kan kemarin sempat Iran itu mencabut blokade terhadap Selat Hormuz ketika tercapai kesepakatan atau gencatan senjata di Lebanon. Kan awalnya Iran kan meminta bahwa gencatan senjata ini termasuk Lebanon. Tapi ketika Israel menyerang Lebanon, Iran menutup lagi kan. Tapi kemudian kan tercapai gencatan senjata di Lebanon, Iran membuka lagi. Tapi tiba-tiba di luar dugaan Amerika memblokade Selat Hormuz ini. Maka akhirnya Iran menutup lagi dan semakin buruk sampai sekarang. Dan ini kalau berkelanjutan, ini tidak main-main. Ekonomi dunia, Mas. Ekonomi dunia 20% ya pasokan logistik lewat Selat Hormuz. Itu energi ya, belum fertilizer, pupuk. Ini ternyata Eropa itu mengimpor 13% kebutuhan pupuknya dari negara-negara Arab Teluk, dari Saudi, dari Uni Emirat, dari Qatar ya. Dengan adanya isu Selat Hormuz ini, maka mengungkap bahwa ternyata produksi atau industri pupuk di negara-negara Arab Teluk ini cukup maju. Eropa banyak membeli ke mereka dan ini sekarang terstop semua. Belum sebaliknya ya, kebutuhan logistik negara-negara Arab Teluk ya termasuk Iran itu semuanya lewat Selat Hormuz. Jadi tidak membayangkan saya kalau ini terus berkelanjutan, ini lumpuh semua. Tidak hanya dunia, negara-negara Arab Teluk ini gimana pengadaan logistiknya, dia bertahan sampai berapa bulan, gitu, sampai berapa ini. Jadi pertanyaannya bukan hanya siapa yang bertahan antara Amerika dan Iran, ini sebetulnya meluas sampai mana kebertahanan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat ya, untuk dia belum tidak bisa mengimpor sementara kebutuhan logistik sehari-harinya di negara tersebut. Ini kan buntu semua, Mas. Jadi memang harus segera ada solusi Selat Hormuz ini. Dan kembali pada ibarat permainan sepak bola, sekarang bola itu di tangan Washington. Cobalah Trump ini sadarlah supaya terbuka hatinya bahwa dampak Selat Hormuz ini jauh lebih dahsyat daripada perang yang 6 minggu tadi itu, di mana Iran dapat gempuran yang dahsyat dari Amerika dan Iran. Selat Hormuz itu lebih dahsyat lagi, Mas. Ini karena dunia, ini menyangkut makan orang, perut, menyangkut perang perut dunia ini. Jadi ini paling bahaya dan ini mungkin paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Oke, bola ada di Amerika Serikat sebenarnya. Kemudian saya ke Mas Anton, jika bola ini ada di Amerika Serikat tapi tetap dia tidak mau melepas gitu ya blokade di Selat Hormuz, mungkin adakah cara lain misalnya mengoper bola ke Tiongkok untuk menekan Iran juga membuka Selat Hormuz, Mas? Ya, ini tadi saya bilang ketika tadi Pak Mustafa sudah mengingatkan bahwa nanti pressure-nya kan melebar gitu. Jadi ketika melebar, kalau misalnya ke Semenanjung Teluk, negara-negara Teluk juga terdampak. Kalau bagi Tiongkok kan Tiongkok nggak terlalu tidak terlalu banyak terdampak dari sini. Tapi negara-negara sekitar ada Asia Timur, misalnya ada Jepang, Korsel, lalu juga ada negara-negara Teluk. Apalagi kalau misalnya sampai blokade itu merembet ke Selat Bab el Mandeb yang di bagian bawahnya itu kan buat gangguannya jauh lebih besar gitu. Jadi memang kemudian mau tidak mau Amerika Serikat harus mencari cara. Apakah misalnya Pakistan saja cukup? Bagi saya sih belum cukup. Kenapa? Karena Pakistan kemudian misalnya itu kan bisa dianggap berat sebelah karena dia cuma hanya mempraise gitu ya. Mengucapkan terima kasih kepada misalnya pihak Amerika Serikat gitu yang sudah untuk extended unilateral ceasefire tanpa ada kemudian dia mempraise misalnya atau mencoba membujuk gitu ya, bermurah hati pujian kepada Iran misalnya, bagaimana kemudian ingin melunakkan Iran gitu. Tapi itu satu. Kedua, memang apakah kemudian misalnya untuk mencolek mencolek Cina atau mencolek Rusia, itu hal yang mungkin karena bagaimanapun juga kan yang membackup Iran selama ini adalah dua negara itu. Jadi dua negara itu memang bisa untuk kemudian diajak duduk berunding. Jadi ketika misalnya
Irannya tidak mau, kemudian mereka diajak duduk berunding bagaimana kemudian bisa membujuk Iran untuk duduk. Tapi kan problemnya, apakah Amerika Serikat Trump mau gitu. Trump kan memang punya rencana untuk kemudian bertemu sama Xi Jinping di pertengahan bulan Mei ini. Apakah kemudian dia ingin membuka mencari cara itu? Ya, itu adalah sah-sah. Bagi saya sih, untuk membuka percakapan dengan Cina itu adalah lebih cepat, jauh lebih baik. Karena apa? Karena tadi ini cost ini, kalau misalnya dia akan semakin tinggi, akan semakin sulit untuk dikendalikan. Jadi memang pilihannya adalah kalau misalnya sama Iran buntu, gitu, apalagi kalau dan blokade, ya mau tidak mau memang dia harus berbicara dengan yang selama ini menopang Iran. Adalah salah satunya ada Rusia atau Cina atau keduanya. Karena bagi saya kemudian bisa jadi yang melunakkan Iran adalah mereka berdua. Karena bagi Iran yang dia pun butuh kepastian kan adalah ada assurance, ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin bahwa nanti Amerika Serikat, Trump itu tidak melakukan serangan seperti ini lagi gitu. Jadi kan jaminan itu bisa saja kemudian diberikan oleh Trump kepada negara-negara yang selama ini menyokong Iran, entah itu Cina atau Rusia. Masalahnya mau nggak Amerika untuk melakukan itu, bernegosiasi yang juga tidak langsung. Karena toh dengan Pakistan juga kan sebenarnya negosiasinya juga tidak langsung. Mereka tidak langsung berhadap-hadapan, tapi dengan messenger yang namanya Pakistan. Jadi bisa saja kemudian messengernya diubah, entah itu nanti dengan Cina atau dengan Rusia. Atau Rusia misalnya sudah diberikan oleh Trump dengan mencabut sebagian sanksi embargo untuk minyak misalnya. Nah ini bagaimana gitu. Jadi bagi saya memang salah satu back channel yang lain yang juga bisa dimanfaatkan tentu saja adalah siapa yang selama ini menopang Iran. Namanya tentu adalah Cina dan Rusia. Problemnya lah mau nggak Amerika Serikat misalnya nanti dalam kunjungan yang kemudian dipercepat, kemudian dia membuka opsi itu untuk perdamaian, bagaimana menegosiasikan 10 itu lalu dengan Cina dengan dengan atau dengan Rusia, walaupun ada tentu saja nanti akan ada bunga-bunga kompensasi apa yang mereka dapatkan. Itu adalah bagian dari kemudian dari negosiasi, bagian dari bunga yang akan bisa diambil oleh seorang messenger gitu. Itulah kan pilihan. Tapi bagi saya adalah salah satu channel lain kalau memang kita ingin memperkaya, tidak hanya terpaku pada Pakistan misalnya, ya tentu saja adalah pilihannya adalah kepada Rusia atau kepada Cina, karena mereka lah selama ini yang didengarkan oleh Iran. Jadi belum tentu, tapi yang didengarkan oleh Iran, dan Iran tentu saja yang selama ini juga ngerasa banyak dibantu ketika Iran yang lebih dari 40 tahun mendapat sanksi, ya dua negara besar itulah yang banyak membantu Iran gitu. Jadi bagi saya memperkaya channel-channel untuk membangun perdamaian itu menjadi kunci gitu. Ya, itu pilihan. Amerika toh sudah pernah melakukan komunikasi. Jadi Trump sudah pernah melakukan komunikasi dengan Putin. Why not dengan China? Kenapa enggak untuk kemudian percakapan itu kemudian lebih diinstitusionalisasi dan lebih diperkaya dan lebih diperkuat. Bagi saya itu pilihan-pilihan yang rasional, Mas Bre. Oke, nah kalau menurut Pak Mustafa bagaimana Pak? Ini dengan Pakistan sebagai mediator sepertinya kok belum menunjukkan progres gitu ya. Apakah tadi kita perlu ngajak juga Rusia dan juga Tiongkok untuk berunding dengan Amerika Serikat? Apakah ini bisa menjadi jalan keluar atau justru semakin rumit nanti? Karena tentunya tadi kata Pak Anton juga banyak syarat-syarat lain ya pasti yang akan mengikuti gitu. Ya tentu, bagaimanapun sekarang Pakistan itu sebagai mediator inti ya. Jika ada negara lain, apalagi sekelas Cina dan Rusia yang punya hubungan sangat baik dengan Iran ya, ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung, ya tentu ini positif. Sekarang itu kita cari siapalah sekarang yang bisa mencairkan situasi deadlock di Selat Hormuz ini. Siapa? Kita Eropa, Cina, silakan. Siapa yang bisa membantu Pakistan misalnya, atau misalnya mereka melobi langsung Amerika atau Iran. Kalau Iran saya kira mudah Mas ya. Jadi kalau misalnya Iran, asalkan Amerika mencabut blokadenya ke pelabuhan-pelabuhan Iran saat ini ya, hari ini pun juga Iran akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz. Iran akan mengumumkan bahwa Selat Hormuz terbuka lagi, asalkan Amerika juga mengumumkan mencabut blokadenya. Jadi tadi kembali kuncinya ada di Washington DC. Dan seperti yang katakan tadi, ada upaya Pakistan yang terus-menerus ya untuk mencari titik temu ini, termasuk tadi usulan supaya Amerika membebaskan awak kapal kargo Tuska milik Iran. Ini salah satu upaya Pakistan, walaupun belum tentu juga. Jika ada negara lain ingin memperkuat upaya
Pakistan ini tentu diharapkan disambut positif ya siapapun, misalnya China atau misalnya Rusia atau lainnya, silakan. Jadi sekarang itu bagaimana segera mungkin krisis Selat Hormuz ini selesai. Gitu. Terus kemudian Pak Mustafa, jika memang sekarang mungkin ada pembicaraan yang berlangsung di balik layar gitu antara Pakistan, Amerika Serikat dan juga Iran, nanti jika memang terwujud ada negosiasi tahap kedua gitu, apakah memang di sini Pakistan menjadi kuncinya untuk membuat draft kesepakatan antara kedua belah pihak atau seperti apa, Pak? Nah, kalau proses yang terjadi seperti sekarang di mana Pakistan ini adalah menjadi mediator utamanya ya, tentu Pakistan akan berperan untuk menyusun draftnya kalau sudah ditemukan titik temunya antara Amerika dan Iran. Misalnya untuk mencari penyelesaian secara konvensi tidak mungkin lah dalam waktu yang singkat ini. Misalnya tercapai semacam kesepakatan kerangka atau garis umum lah dulu ya. Selanjutnya untuk rinciannya, detailnya dilanjutkan pada perundingan-perundingan berikutnya yang butuh waktu lama. Coba bayangkan ya, ketika Amerika dan Iran mencapai kesepakatan nuklir pada tahun 2015 itu prosesnya panjang, Mas. Hampir 2 tahun baru tercapai kesepakatan nuklir pada bulan Juli itu yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Trump. Jadi apalagi sekarang persoalannya lebih rumit lagi daripada tahun 2015. Sekarang ada isu Selat Hormuz, ada isu kompensasi, kemudian sekarang menyangkut pangkalan Amerika yang tersebar di kawasan Arab Teluk itu. Jadi semakin rumit sekarang itu. Jadi yang sebelum perang ini sebetulnya jauh lebih sederhana, tapi akibat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang terakhir ini, isunya semakin rumit dan solusinya semakin tidak mudah dan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Maka yang dituntut sekarang itu bagaimana Amerika dan Iran itu mencapai kesepakatan kerangka dulu, garis umum dulu. Wah, ya. Kemudian dilanjutkan ke perundingan secara detail yang ini butuh mungkin berbulan-bulan gitu. Ya. Itu dia ya, sudah negosiasi pun mencapai kesepakatan bisa mencapai tahunan gitu waktunya. Paling tidak harus ketemu dulu antara mereka berdua ini dan tentunya langkah dari Amerika Serikat untuk bisa membuka Selat Hormuz agar Iran mau berunding kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat senior Timur Tengah dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari SET sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia mengecam keras tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Lingkut. Baru, teh pucuk Flash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Flash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan 13 vitamin. Kombinasi lengkap Renovit. Bekerja optimal menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan percepat recovery. Renovit, produksi Konimax. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan, daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah sakit. Renovit Gold.